Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wendy dengan NIM 12190967. Nah, kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah kami dengan bertemakan Sistem Informasi Klinik Bintang Harapan Desa dengan singkatan yang kami buat yaitu SI Klike. Nah, di dalam pembahasan ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman-teman saya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Sebelum itu, kita intro dulu. Halo teman-teman, selamat pagi semua. Perkenalkan, kembali lagi bersama saya Wendy dengan NIM 12190967. Nah, kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu dengan saya sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu ya teman-teman, judul makalah yang kami buat. Berikut judulnya, yaitu Sistem Informasi Klinik Kesehatan PT BHD. Nah, PT BHD itu apa? Nanti kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sistem ini kami juga memberikan nama sistemnya yaitu SI-Klike atau Sistem Klinik Kesehatan. Nah, berikut dosen pengampu Bu Ana M.Com kelas 124A30 pada mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dan program studi kami yaitu Sistem Informasi. Nah, berikut adalah nama-nama kelompok kami. Nah, jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa saja langsung tonton video ini sampai selesai jika teman-teman ingin kenal lebih dalam lagi kelompok ini. Selanjutnya, nah, ini merupakan poin-poin yang akan disampaikan ya teman-teman. Berikut adalah yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua itu maksud dan tujuan, itu saya sendiri yang menjelaskan. Nah, yang ketiga itu ada ruang lingkup, ini teman saya yang menjelaskan. Ada analisa kebutuhan sistem. Nah, yang kelima itu ada ERD, atau yang keenam itu juga ada desain antarmuka. Untuk lebih mendalam lagi teman-teman bisa tonton video ini sampai habis ya teman-teman, karena saya hanya mau menyampaikan 2 poin saja. Yang poin-poin berikutnya disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, yang ketujuh itu ada kesimpulan. Yang terakhir itu ada saran ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke dalam latar belakang ya teman-teman. Oke, kita masuk saja latar belakang. Nah, klinik itu merupakan sebagai suatu institusi dari pelayanan kesehatan yang dimana kebutuhan suatu sistem yang handal dan juga akurat untuk penggunaan data dari suatu institusi pelayanan kesehatan merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan suatu sistem informasi klinik. Nah, kita masuk definisi dari klinik PT BHD tadi ya teman-teman. Nah, PT BHD itu ada kepanjangan nih teman-teman, yaitu Klinik Kesehatan Bintang Harapan Desa. Nah, PT Bintang Harapan Desa itu apa? Nah, PT ini itu merupakan, atau klinik kesehatan ini merupakan tempat abang saya bekerja, di mana tempatnya itu berada di Meliau. Nah, kami mendapatkan tugas nih teman-teman untuk melakukan penelitian atau riset di suatu tempat, apakah tempat itu membutuhkan suatu sistem. Nah, ternyata setelah kami kebetulan sekali nih kan, saya langsung bertanya kepada abang saya. Nah, apakah di situ itu udah ada sistem informasi? Nah, abang saya itu bilang di situ belum ada sistem informasi. Nah, masuk lagi lebih dalam nih teman-teman. Kami juga mengumpulkan datanya melalui proses wawancara dan juga searching di Google nih teman-teman. Nah, setelah dibahas lebih dalam lagi, nah muncul suatu masalah nih teman-teman di klinik tersebut. Berikut adalah masalahnya. Nah, permasalahan di alami klinik ini ialah di saat adanya pasien ingin berobat, pasien tersebut selalu lupa nih teman-teman untuk membawa kartu berobat. Nah, mungkin akibat faktor mungkin terburu-buru. Nah, maka itulah teman-teman, pencarian data ini memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, ini muncul
ketertarikan untuk kami membuat suatu sistem nih teman-teman, yaitu si Klike ini teman-teman, untuk PT Bintang Harapan Desa tersebut. Nah, dengan ada perkembangan teknologi saat ini, sudah banyak klinik yang sudah berkembang dengan menggunakan sistem informasi. Tentunya, klinik Bintang Harapan Desa ini juga tidak ingin ketinggalan, teman-teman. Nah, disinilah kami memberikan atau membuat sistem informasi untuk mendata pasien tersebut. Nah, lebih mendalam-dalam lagi, kami juga mencari nih teman-teman, desain bagaimana untuk adminnya bisa paham, mungkin lebih ke user friendly nih teman-teman, bisa digunakan secara mudah, tidak berbelit-belit ya teman-teman. Nah, berikut kita masuk ke dalam penjelasan selanjutnya, maksud dan tujuan kami nih teman-teman dalam membuat sistem ini. Nah, sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama itu untuk memudahkan pasien melakukan pendaftaran nih teman-teman. Dan juga yang kedua itu untuk memudahkan pengumpulan data-data yang terkait klinik kesehatan tersebut. Dan yang ketiga untuk mengetahui analisa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh klinik. Dan yang keempat itu untuk menginput data pasien. Nah, ini merupakan menu-menu yang kami buat nih teman-teman. Sebenarnya abang saya itu bilang begini saja nih. Dia bilang tolong kalau bisa sistemnya itu bisa menginput data pasien dan rekomendasi saja. Nah, di situ kami juga memiliki ketertarikan ya teman-teman untuk membuat lebih spesifikasi lagi nih teman-teman menu-menu yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, di sini kami membuat ada data pasien yang kami buat menunya, tes laboratorium, tindakan, obat-obatan, tentunya ya teman-teman, kunjungan, dokter, poliklinik, dan rekam medis. Nah, menjadi lebih mudah. Nah, ini yang menu-menu kami buat nih teman-teman. Nah, yang terakhir itu memperoleh layanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas ya teman-teman pada klinik kesehatan. Nah, maksud dari tujuan sistem ini saya simpulkan bahwa sistem ini itu pastinya lebih mempermudah ya teman-teman dalam menginput data pasien atau mengolah data pasien ya teman-teman. Sebelumnya itu menggunakan manual, sekarang bisa menggunakan sistem yang lebih handal lagi teman-teman. Nah, begitu penjelasan dari saya nih teman-teman. Nah, selanjutnya kurang lebihnya saya minta maaf. Saya serahkan kepada teman saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPT dari kelompok saya. Saya menjelaskan tentang ruang lingkup. Pada ruang lingkup menggunakan metode pembatasan permasalahan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka kami membuat ruang lingkupnya yaitu tentang sistem informasi klinik kesehatan yang dimana meliputi proses pendaftaran pada login dan juga dapat melakukan register dan pengelolaan penambahan beberapa data yang terdapat pada menu-menu kebutuhan pasien, laboratorium, tindakan, obat-obatan, dokter kunjungan, poliklinik dan juga rekam medis. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan sistem. Pada analisa kebutuhan sistem ini dimodelkan dengan menggunakan diagram UML. Diagram UML atau Uniform Modeling Panel adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metadata tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek atau kompleks. Kemudian, pada analisa ini dibuatlah suatu diagram, yaitu ada use case diagram dan activity diagram. Use case diagram adalah urutan transaksi dari aktor pada sistem, menggambarkan apa yang sistem lakukan pada perspektif user. Sedangkan activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural proses bisnis. Di sini ada use case diagram. Aktor, seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Di sini ada dokter, pendaftaran, apoteker, admin, administrasi, pimpinan. Use case menyatakan fungsi lengkap yang dilakukan oleh aktor. Dokter melihat rekam medis, memeriksa pasien, memberikan diagnosa. Pendaftaran maintenance data pasien. Admin maintenance data rekam medis,
maintenance data pasien, maintenance data obat, maintenance data dokter, maintenance kunjungan, maintenance data laboratorium, maintenance data tindakan, pengolahan transaksi, pengolahan laporan, pimpinan pemeriksaan laporan, administrasi menghitung pembayaran, apoteker menyerahkan obat. Association, hubungan antar elemen, antara dokter, antara aktor dan use case. Include digunakan jika suatu atau lebih use case melakukan langkah fungsionalitas yang sama, seperti melihat rekam medis, include maintenance data rekam medis, memeriksa pasien, include maintenance data pasien, menulis resep obat, include memberikan diagnosa, mengisi rekam medis, include menulis resep obat, menyerahkan obat, include menulis resep obat, menghitung pembayaran, include pengolahan transaksi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ramdania dengan NIM 12190992. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dua bagian. Yang pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang analisa kebutuhan sistem yang activity diagram. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Nah, di activity diagram ini, ini merupakan activity diagram dari sistem yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat 4 kolom, 1, 2, 3, 4, yang dimana kolom ini disebut dengan swimeline. Nah, swimeline ini digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas. Nah, jadi di swimeline ini kami bagi menjadi 4 kolom. Yang pertama ada kolom pasien, admin, dokter, dan apoteker. Nah, di kolom pasien ini dimulai, ini ada bulatan kecil. Bulatan ini disebut dengan initial node. Nah, initial node merupakan gambaran awal dari serangkaian tindakan aktivitas ini, aktivitas diagram ini. Kemudian, yang kedua, calon pasien datang ke puskesmas. Nah, di bagian ini, penunjuk ini disebut dengan control flow. Control flow itu menunjukkan urutan eksekusi. Nah, yang tanda panah ke bawah ini. Kemudian yang kotak ini disebut dengan aktivitasnya atau activity-nya. Nah, digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan atau aksinya. Jadi, calon pasien datang kemudian melakukan pendaftaran. Nah, di bagian adminnya ini melakukan pengecekan data pasien, kemudian mencari data buku dari pasien tersebut. Nah, di sini ada lambang seperti belah ketupat dan ada panah. Nah, itu merupakan simbol merge node. Digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Nah, jadi di sini terdapat 2 keputusan. Yang pertama ini, keputusan yang pertama mencatat data pada buku pasien. Nah, keputusan yang kedua mencari file arsip rekam medis. Kemudian dilanjutkanlah di sini menyiapkan data rekam medisnya. Nah, sedangkan yang mencatat data pada buku pasien dilanjutkan dengan data disimpan ke dalam arsip. Kemudian membuat rekam medis pasien baru. Nah, kemudian di bagian yang ini, setelah menyiapkan data rekam medis, dilanjutkanlah dengan meminta pasien menunggu untuk diperiksa oleh dokternya. Kemudian memberikan rekam medis kepada dokter. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada dokternya. Nah, di bagian kolom dokter ini, di mana dokter menerima rekam medis pasien tersebut yang ingin berobat ke klinik tersebut. Kemudian di sini memeriksa dan mendiagnosa. Artinya dokter mengecek penyakit yang dialami pasien tersebut. Kemudian mencatat hasil diagnosa pada rekam medis.
Nah, selanjutnya dokter memberikan resep dan menginformasikan hasil diagnosa tersebut. Nah, dikembalikan lagi nih di bagian yang kolom pasien ini. Nah, di pasien ini pasien menerima resep dokter. Nah, kemudian pasien juga kemudian memberikan resep ke apotik. Jadi pasien tersebut menerima resep dan resep itu diberikanlah ke apotik untuk mendapatkan obat. Nah, di bagian apotik ini dilanjutkan. Nah, apotik menerima resep dan menyiapkan obat sesuai resepnya, sesuai penyakit yang dialami pasien tersebut. Kemudian menginformasikan aturan pemakaian obat dan memberikan obat sesuai resep. Nah, jadi itu tugas dari apoteker. Kemudian apoteker membalikan lagi nih ke pasien, ke kolom pasiennya. Nah, yang dimana menerima obat dan informasi pemakaian obat. Kemudian menyelesaikan transaksi pembayaran. Nah, dari menyelesaikan transaksi pembayaran, kembali lagi nih ke kolom admin, yang dimana menyiapkan administrasi pembayaran, khusus di bagian admin. Nah, kemudian di bagian admin ini juga memberikan kwitansi pembayaran. Nah, setelah admin memberikan kwitansi pembayaran dan membalikannya ke bagian pasien lagi, menerima kwitansi pembayaran, artinya pasien menerima kwitansinya. Kemudian di sini urutannya yang terakhir. Nah, di sini ada bulatan kecil. Di dalam bulatan kecil ada bulatan lagi. Ini merupakan final activity node. Artinya akhir dari kegiatan ini. Nah, di sini kan pengertiannya digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas atau tindakan. Artinya, jika ditandai dengan simbol seperti ini, kegiatan dari activity diagram tersebut sudah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di bagian ini saya akan menjelaskan tentang ERD. Nah, di bagian ini nih berisikan ERD, yang berarti Entity Relationship Diagram. Baik, langsung saja ke poinnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang ERD. Nah, ERD itu merupakan kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Nah, sebelum memasuki penjelasan ke ERD-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ERD. Nah, ERD itu merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam suatu basis data. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini terdapat gambar ERD yang sudah kami buat. Nah, di bagian ini merupakan entitas. Nah, persegi panjang ini merupakan entitas. Kemudian yang seperti belah ketupat ini merupakan relasi. Nah, di sini merupakan atribut. Nah, kemudian di sini nih terdapat penghubung antar satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, untuk pengertian entitas tersendiri, nah, entitas itu merupakan suatu kumpulan objek. Sedangkan yang seperti belah ketupat ini merupakan suatu relasi yang dimana yaitu hubungan yang terjadi antar satu entitas dan entitas lainnya, atau bisa terjadi di satu atau lebih entitas. Nah, kemudian di sini ada atribut nih. Nah, atribut itu merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas tersebut. Jadi, cara membacanya, kita mulai dari entitas dokter. Nah, di entitas dokter terdapat beberapa atribut. Nah, ada kode poli, tanggal kunjungan, kode user, nama dokter, SIP, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Nah, dari kode dokter ini, di mana di sini terdapat angka 1 dan huruf M besar. Artinya one to many. Nah, di mana satu dokter memeriksa banyaknya pasien. Nah, di pasien ini terdapat beberapa atribut juga. Ada agama, nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor urut, tanggal lahir, usia, nomor telepon, nama kakak, dan hubungan keluarga.
Nah, dari entitas pasien ini lanjut ke entitas yang rekam medis. Nah, di sini pasien ke rekam medis juga one to many. Artinya satu pasien mempunyai banyak rekam medis. Nah, bisa jadi tindakannya yang dilakukan misalkan disuruh rawat inap dan lain sebagainya. Nah, jadi satu pasien mempunyai banyak rekam medis. Nah, di rekam medis ini memiliki beberapa atribut. Nah, atributnya ada di sini nih, kode tindakan, kode obat, kode user, nomor pasien, diagnosa, resep, keluhan, tanggal pemeriksaan, dan keterangan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, dari entitas pasien ini ke obat-obatan. Nah, jadi satu pasien mendapat satu obat. Ini artinya one to one. Nah, jadi cara bacanya satu pasien mendapatkan satu obat. Misalkan dia mengidap penyakit hanya satu, jadi resepnya disarankan sama dokter satu. Nah, jadi gitu cara bacanya. Kemudian di obat-obatan ini juga terdapat beberapa atribut seperti kode obat, nama obat, jumlah obat, ukuran dan maupun harga. Kemudian di sini dari entitas pasien menuju ke entitas yang poliklinik. Nah, di sini kan terdapat M dan M, artinya many to many, artinya banyaknya pasien polivisit ke banyaknya poliklinik. Nah, bisa jadi satu pasien ini ke poli telinga, poli tenggorokan, misal bisa jadi, itu kan misal. Nah, jadi di poliklinik ini terdapat beberapa atribut. Ada 3 atribut yang terkandung di dalamnya. Ada kode poli, nama poli, dan lantai. Nah, dari pasien nih, dari entitas pasien juga ke entitas yang biaya. Nah, jadi satu pasien membayar satu biaya. Ini one to one. Nah, di biaya ini terdapat kode bayar, jumlah bayar, dan tanggal bayarnya. Kemudian di sini kan belum saya jelaskan nih tentang tindakan. Nah, jadi cara bacanya dari entitas dokter ke entitas yang tindakan. Jadi di sini kan one to many. Artinya satu dokter melakukan banyak tindakan terhadap pasien yang diperiksanya. Nah, ada kode tindakan, atributnya yang terkandung, ada nama tindakan maupun keterangan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mendemokan website yang telah kami buat. Nah, sebelum memasuki tampilan dari website yang telah kami buat, yang kami singkat dengan SIKLIKE, yaitu Sistem Informasi Klinik Kesehatan. Nah, sebelum itu, di sini kami akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu untuk pembuatan kode program yang kami gunakan, yaitu tentang bahasa pemrograman Laravel. Nah, jadi kami menggunakan bahasa pemrograman Laravel. Nah, di Laravel ini menggunakan konsep MVC, yang dimana M-nya itu model, V-nya itu view, dan C-nya itu controller. Nah, model ini yang berhubungan dengan database, artinya dia yang akan mengelola data-data yang ada di database. Kemudian di V yaitu view, yang dimana mengatur tampilan supaya pengguna tersebut lebih paham di saat menggunakan sistem tersebut. Kemudian C-nya itu controller. Controller ini tugasnya apa? Yaitu menghubungkan antara model dan view. Nah, di Laravel ini, di bagian program ini adalah programnya. Di Laravel untuk model tersebut terletak di bagian apps, kemudian ada folder models. Nah, di folder models inilah model-modelnya dibuat. Nah, contohnya misalkan ini model dari pasien model. Nah, ini data. Nah, kemudian lanjut ke bagian tadi kan model, view, dan controller. Nah, di bagian view ini, di sini terdapat di folder resource. Nah, di bagian folder resource ada lagi folder view. Nah, di folder inilah
kita membuat view tersebut. Nah, di sini terdapat banyak sekali folder. Nah, saya contohkan, misalkan kita melihat view dari login. Nah, di sini merupakan codingan. Kita berlanjut kontrol di mana foldernya. Untuk Laravel, folder dari controller ada di bagian HTTP. Nah, pertama ini masuk ke folder apps, kemudian kita buka folder HTTP, buka lagi folder yang controller. Nah, di sini terdapat banyak controller yang sudah dibuat. Kita contohkan, misalkan tadi kita buka yang pasien model. Nah, kita buka yang pasien controller. Inilah yang menghubungkan antara model dan view. Kemudian, nah di sini terdapat detail, menambahkan, insert, untuk memasukkan. Nah, ini bukan elemen-elemen dari tabel pasien. Nah, ada nama pasien, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, baiklah. Kemudian di Laravel ini juga kita menggunakan CRUD. Nah, CRUD itu apa? CRUD, C-nya itu create, R-nya itu read, U-nya itu update, dan D-nya itu delete. Create artinya kita menambahkan atau mengisi data tersebut, sedangkan R yaitu read artinya kita menampilkan data. Nah, apakah datanya bisa tampil di sistem tersebut? Kemudian ada yang namanya update. Nah, update itu artinya kita mengedit data. Kemudian setelah update ada delete, kita menghapus data, apakah data tersebut bisa dihapus. Nah, kemudian untuk memasukkan database-nya, nama database-nya itu bagaimana? Nah, di Laravel ini sudah menyediakan file yang bernama .env. Nah, di bagian inilah kita memasukkan nama database-nya, yang database yang sudah kita buat di localhost phpMyAdmin. Nah, di bagian mana? Nah, di line yang 13. DB database-nya disesuaikan, DB project cyclical, dan DB username-nya kita isikan root, dan password-nya kita kosongkan saja. Kemudian bagaimana menjalankannya di browser? Nah, untuk menjalankannya kita pilih yang terminal ini. Kemudian kita ketikkan PHP Artisan, kita enter. Setelah kita enter, nah di sini sedang loading sebentar. Nah, setelah muncul folder ini, kita ketikkan lagi PHP Artisan Serve, enter. Nah, di sini terdapat starting Laravel Development Server. Nah, artinya link ini kita pakai untuk ke browser. Nah, sini kami menggunakan browsernya yaitu Mozilla Firefox. Nah, di Mozilla-nya kita pastekan saja link tersebut, kita enter. Nah, di sini, nah ini merupakan tampilan awal login. Nah, di sini apabila kita sudah mempunyai email dan password, kita dapat langsung ke login ini. Artinya kita dapat langsung masuk ke dashboard atau sistem yang telah dibuat. Tetapi jika kita belum mempunyai email maupun password, kita dapat melakukan register. Nah, di bagian ini kita ketikkan register. Nah, di sini kita ketikkan register. Nah, ini merupakan halaman dari register. Nah, di bagian ini ada nama, email, password, dan konfirmasi dari password tersebut. Misalkan kita berikan namanya yaitu project. Nah, kita masukkan emailnya projectuas@gmail.com. Kemudian passwordnya. Nah, password di sini harus 8 karakter. Nah, di sini konfirmasi password artinya password ini sama dengan password yang ada di sini. Nah, kita masukkan dulu. Kemudian kita pilih yang register. Kita register. Ini don't save. Nah, ini sedang proses loading. Tunggu sebentar.
di sini langsung masuk ke dashboardnya. Nah, kita uji coba lagi, kita login dengan email yang sudah kita daftarkan. Kita logout terlebih dahulu. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat register, artinya kita sudah memasukkan email, mendaftarkan email dan juga password. Nah, di sini sudah dapat emailnya projectwas@gmail.com dan passwordnya kita masukkan. Dan jangan lupa apabila kita ingin register, kita memasukkan passwordnya minimal 8 karakter. Nah, kita klik login. Apakah dia bisa masuk ke sistemnya? Apabila bisa masuk, berarti berhasil. Nah, di sini sudah berhasil tadi kan nama emailnya Project Was. Nah, sini sesuai nama yang didaftarkan, project yang pertama. Nah, di bagian awal ini terdapat dashboard atau tampilan dari webnya. Sini terdapat home, profile maupun pesan. Nah, di bagian profile ini ada nama aplikasi, nama pembuat maupun alamat. Nah, nama aplikasinya kami berikan yang tadi yang saya jelaskan, yaitu Siklike, Sistem Informasi Klinik Kesehatan. Nah, ini merupakan nama pembuat, ini nama anggota kelompok kami. Kemudian alamatnya kami berikan alamat kampus, yaitu UPSI Kampus Kota Pontianak. Nah, di bagian pesan ini, nah, selamat datang di Sistem Informasi Klinik Kesehatan. Kemudian di sini saya akan mencontohkan atau mempraktikkan bagaimana proses CRUD itu terjadi. Nah, di sini saya akan contohkan satu menu saja di bagian menu pasien. Nah, di bagian pasien ini merupakan read yang artinya menampilkan data. Kemudian tadi kan ada CRUD. Yang pertama create, read. Nah, yang bagian awal ini read. Kemudian kita akan mencoba CRUD. Artinya kita akan mencoba mengisikan data, menambahkan data. Nah, kita klik tambah pasien. Nah, nama lengkapnya misalkan Anton Parjo. Kemudian jenis kelaminnya apa? Pria misalkan. Agamanya apa? Kristen. Nomor urutnya, nah di nomor urut ini P002, tanggal sekarang yaitu tanggal 25 bulan 6 2021. Nah, P ini merupakan kode dari pasien dengan nomor urut 2. Pasien dengan nomor urut 2, ini dapat kita lihat nih dengan nomor urut 2. Kemudian di sini ada angka 25. Nah, 25 ini merupakan tanggal pendaftarannya. 06 bulannya. Ini 06 bulannya. Kemudian 21 itu ialah tahun 2021. Misalkan dia lahir tahun 2001 11 bulan 11 tanggal 28. Nah, nomornya contohnya 20. Nomor telepon ini kita masukkan. Nah, nama kepala keluarganya misalkan Sunarto. Hubungannya apa? Anak kandung misalnya. Anak kandung. Nah, kita klik simpan. Apakah datanya tercreate, yaitu apakah datanya terisi dan bisa dibaca oleh sistem. Nah, di sini sukses, data berhasil ditambahkan. Nah, di mana kita dapat melihat datanya? Nah, di bagian ini. Dia nomor pasien yang ketiga 2, nama pasiennya Anton Parjo, jenis kelamin pria, nomor urutnya nih, nomor telepon. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya update. Artinya update itu kita dapat mengedit data tersebut. Misalkan kita ingin mengedit data yang ini tadi, Anton. Nah, misalkan kurang nih namanya. Misalkan Anton Parjo Kartino misalnya. Nah, kita edit nih, apakah datanya berhasil terupdate? Kita klik simpan nih. Kita klik simpan. Nah, di sini sukses, data berhasil diupdate. Nah, di sini apa kita lihat? Tadi sebelumnya nama pasiennya Anton Parjo. Nah, setelah diedit dan terupdate juga datanya, berubah menjadi Anton Parjo Kartino. Kemudian
kita ingin menghapus salah satu data pasien, artinya kita ingin mendelete. Nah, yang terakhir mendelete, misalkan kita ingin mendelete yang nomor pasiennya yang 21 ini nih, aksi. Nah, sini muncul pemberitahuan, apakah Anda yakin data ini dihapus? Jika kita yakin ingin menghapus data ini, kita dapat klik OK. Nah, jika tidak, kita klik cancel. Tapi kita ingin menghapusnya, apakah berhasil di-delete oleh sistemnya? Kita klik. Nah, di sini tidak ada lagi datanya, berarti sukses, data berhasil dihapus. Nah, untuk menu-menu yang lain, cara kerjanya sama, create, read, update maupun delete untuk menambahkan datanya, menghapus dan maupun mengedit data tersebut. Nah, dapat kita lihat juga di sini di bagian lab. Nah, di sini kemudian tindakan. Nah, selebihnya untuk menu-menu yang lain itu sama, menggunakan teknik create, read, update maupun delete. Nah, kemudian kita logout. Setelah kita menambahkan data tersebut, kita bisa logout. Nah, kita logout. Nah, berhasil logout keluar dari sistemnya. Nah, kemudian di Laravel ini kami menggunakan autentikasi. Nah, yang dimana di saat kita ingin masuk ke bagian menu pasien, misalkan kita ingin nih iseng-iseng nih masuk ke pasien. Nah, kita ubah nih misalkan pasien. Apakah kita bisa masuk langsung tanpa harus klik login? Nah, tidak bisa, dikarenakan kita sudah membatasi hak akses. Jadi di saat kita masukkan sini tampilannya pasien, misalkan kita ingin masukkan tindakan, misalnya kita ingin ke menu tindakan langsung nih tanpa login juga. Nah, apakah bisa? Nah, tidak bisa juga, dia langsung kembali ke halaman login. Itulah fungsi dari autentikasi yang dimana membatasi hak akses. Nah, jangan sampai kita mengklik pasien tadi bisa masuk ke menu pasien. Nah, jangan sampai seperti itu. Itulah gunanya autentikasi di dalam Laravel. Artinya saat kita masukkan pasien, kembali lagi ke menu login. Di saat kita masukkan yang bagian tindakan, laboratorium, dan lain sebagainya, kembali lagi ke halaman login. Artinya kita harus login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem tersebut. Nah, baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rabiatul Ihsan, NIM 12190997. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem informasi klinik kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian desain antarmuka atau desain interface. Pertama, kita akan melihat tampilan awal menu login. Di sini kita dimintakan untuk mengisikan email dan password yang sudah terdaftar pada sistem informasi klinik kesehatan ini. Jika sudah mengisikan email dan password, maka kita klik tombol login. Jika belum, maka kita bisa mengklik register. Maka kita akan dialihkan pada tampilan register. Inilah tampilan register. Di sini ada form-form yang perlu kita isi seperti nama, email, password, dan konfirmasi password. Jika sudah benar, kita klik register. Maka kita akan kembali pada menu login dan mengisikan email dan password yang sudah terdaftar. Jika sudah kita mengisikan email dan password yang sudah terdaftar, kita klik login, maka login berhasil dan akan dialihkan pada tampilan dashboard. Ini adalah tampilan dashboard.
kita bisa mengklik menu-menu yang ada di sistem ini. Ada home, profile, pesan, dan data user. Selanjutnya kita akan menampilkan menu pasien. Ini adalah tampilan menu tambah pasien. Ada beberapa form yang perlu kita isi untuk menambahkan data pada tambah pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, agama, nomor urut, tanggal lahir, usia, nomor telepon, nama kepala keluarga, dan hubungan keluarga. Kita klik simpan, maka data berhasil disimpan pada sistem informasi klinik kesehatan ini. Selanjutnya ada menu tampilan edit pasien. Menu ini apabila kita ingin mengubah data sesuai keinginan kita sewaktu-waktu jika diperlukan. Kita bisa mengubah nama, jenis kelamin, agama, nomor urut, dan seterusnya sesuai yang kita isikan pada form tambah pasien. Jika kita sudah mengedit, kita klik simpan, maka data berhasil diupdate dari sebelumnya. Selanjutnya ada tampilan menu laboratorium. Ini adalah menu laboratorium. Ada tombol tambah laboratorium. Apabila kita mengkliknya, maka kita akan dialihkan pada halaman untuk mengisikan form-form yang perlu kita isi, seperti nomor rekam medis, tanggal rekam medis, hasil lab, dan keterangan. Jika sudah benar, kita mengisi semua, kemudian klik simpan, maka data berhasil disimpan. Selanjutnya ada tampilan edit laboratorium. Sama seperti sebelumnya, tampilan edit lab ini berfungsi untuk mengupdate atau mengubah data sesuai yang kita inginkan atau yang kita perlukan. Untuk mengubah misalkan nomor rekam medis, tanggal rekam medis, hasil lab, dan keterangan. Jika sudah kita mengubah, kita klik simpan, dan data berhasil di update dari yang sebelumnya. Selanjutnya ada tampilan menu tindakan. Ini adalah tampilan menu tindakan. Ada tombol tambah tindakan. Apabila kita mengkliknya, maka kita dialihkan pada tampilan untuk mengisikan form-form yang telah disediakan. Adapun form tersebut yaitu nama tindakan dan keterangan tindakan. Kita bisa klik tambah untuk menambahkan data, kita bisa close untuk kembali kepada menu tindakan. Apabila kita klik tambah, maka data berhasil disimpan dan akan muncul data di tampilan menu tindakan. Dan di tampilan menu tindakan ini juga ada edit tindakan apabila kita ingin mengubah atau mengupdate data, nama tindakan dan keterangan tindakan. Kemudian kita klik simpan, maka data berhasil disimpan atau data berhasil diupdate dari sebelumnya. Selanjutnya ada tampilan menu obat-obatan. Ini adalah tampilan menu obat-obatan. Sama seperti sebelumnya, ada tombol tambah obat. Apabila kita mengkliknya, maka kita akan dialihkan untuk mengisi form tambah obat. Adapun form tambah obat tersebut
yaitu nama obat, jumlah obat, ukuran, dan harga. Kita dimintakan untuk mengisi apabila kita menginginkan data baru. Kemudian tak lupa juga ada tampilan edit obat. Sama seperti sebelumnya, ini juga berfungsi untuk mengupdate data menjadi yang lebih baru sewaktu-waktu kita perlukan. Adapun yang bisa kita ubah yaitu nama obat, jumlah obat, ukuran, dan harga. Kemudian kita klik simpan, maka data berhasil diupdate. Selanjutnya ada tampilan form, tampilan kunjungan. Ini ada tampilan kunjungan, juga ada tombol tambah kunjungan. Apabila kita mengklik tombol tambah kunjungan, maka kita akan dialihkan pada halaman untuk mengisi data-data yang telah disediakan, yaitu tanggal kunjungan, nomor pasien, kode poli, jam kunjungan. Apabila sudah benar, maka kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Selanjutnya ada edit kunjungan. Sama, kita bisa mengupdate data menjadi yang lebih baru sewaktu-waktu kita perlukan, yaitu tanggal kunjungan, nomor pasien, kode poli, dan jam kunjungan. Kita klik simpan dan data berhasil diupdate menjadi yang terbaru. Selanjutnya ada tampilan menu dokter. Ini adalah tampilan menu dokter, sama seperti sebelumnya, hanya ada tambah dokter dan logout di sisi kanan atas. Dan apabila kita mengklik tombol tambah dokter, kita akan dialihkan pada tampilan form tambah dokter. Di sini ada data yang perlu kita isi, yaitu kode poliklinik, tanggal kunjungan, kode user, nama dokter, SIP, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Apabila kita sudah mengisikan form-form tersebut, maka kita harus mengklik simpan yang ada di kiri bawah untuk menyimpan data pada menu dokter ini. Kemudian juga ada tampilan edit dokter. Sama seperti sebelumnya, ini juga untuk mengupdate atau mengubah data apabila kita kekeliruan atau kita ingin mengubah data yang menjadi yang lebih baru, yaitu ada kode poliklinik, tanggal kunjungan, kode user, nama dokter, SIP, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Apabila kita sudah mengupdate atau mengubah data, kita klik simpan. Simpan, maka data berhasil diupdate menjadi yang terbaru yang ada di tampilan menu dokter. Selanjutnya ada tampilan menu poliklinik. Ini adalah tampilan menu poliklinik. Ada tambah poliklinik. Apabila kita mengklik, kita akan dialihkan pada tampilan form tambah poliklinik. Di sini ada dua form yang perlu kita isi, yaitu nama poliklinik dan lantai poliklinik. Kita klik tambah, maka data juga berhasil disimpan pada tampilan menu poliklinik. Kemudian ada tampilan edit poliklinik. Ini juga berfungsi untuk mengupdate atau mengubah data. Kita klik simpan, maka data berhasil diupdate. Selanjutnya tampilan menu rekam medis. Menu rekam medis ini sama seperti
8 menu sebelumnya juga ada tambah rekam medis. Kita klik tambah, maka kita akan dialihkan pada form mengisi rekam medis. Ada form nomor pasien, diagnosa, resep, keluhan, tanggal pemeriksaan, keterangan. Kemudian klik simpan, maka data berhasil disimpan pada menu rekam medis. Selanjutnya ada edit rekam medis. Edit rekam medis ini sama seperti sebelumnya, juga untuk mengubah atau mengupdate data. Kemudian kita bisa klik simpan dan data berhasil disimpan atau data berhasil diupdate menjadi yang terbaru. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Agustini, NIM 12190869. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulan, Sistem Informasi Klinik Kesehatan PT Bintang Harapan Desa ini merupakan sebuah sarana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dan juga dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan berbasis web. Metode pengembangan ini dipilih karena bersikap fleksibel terhadap perubahan dan dapat menyesuaikan segala jenis permintaan dan kebutuhan dari pihak klinik PT Bintang Harapan Desa yang telah disetujui. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, memberikan kemudahan kepada pasien untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan tertata di klinik PT Bintang Harapan Desa. Berdasarkan hasil pengujian yang telah didapat melalui pengujian black box yang merupakan metode uji dari sudut pandang persetujuan pengguna, dihasilkan bahwa sistem informasi ini sudah memenuhi kebutuhan dan permintaan dari pengguna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi klinik PT Bintang Harapan Desa yang berbasis web ini dapat membantu pihak klinik agar memudahkan untuk pendaftaran pasien dan pendataan lainnya. Dan juga di era globalisasi saat ini, memang memerlukan adanya pemanfaatan dari teknologi yang canggih saat ini, agar dapat efektif dan efisien dalam membantu pekerjaan manusia, terutama dalam bidang kesehatan. Kemudian ada saran, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini. Yang pertama, diharapkan untuk kedepannya dapat dikembangkan untuk menjadi bagian dari administrasi pada klinik kesehatan tersebut. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan menjadi aplikasi Android agar lebih mudah untuk diakses dan digunakan. Dan yang terakhir, memperluas ruang lingkup pada penelitian dan pengembangan sistem lebih integrasi. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.